Perusahaan otobus ini memakai nama sang ownernya, yaitu Citra Dewi, yang merupakan seorang perempuan cantik yang akrab disapa dengan Mbak Citra. Selain sukses memegang perusahaan otobusnya, Mbak Citra juga Brozul Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Okey, hari ini saya mahu mereaksikan satu lagi video daripada channel, iaitu Taufik RS. Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda sokongan anda juga kepada channel Taufik RS. Okey, judul yang kita mahu reaksikan hari ini katanya adalah, iaitu ada yang unik, 19 PO bus menggunakan nama pemiliknya di Indonesia. Wow, saya pun penasaran juga, guys, bagaimana ceritanya. Dan tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, mari kita sama-sama tonton direction bersama dengan Brozul. Nama perusahaan otobus di Indonesia cukup beragam. Ada yang memiliki nama yang unik, mencerminkan daerah asalnya, bahkan sampai dengan identitas pemiliknya. Dan oleh karenanya pada kesempatan kali ini, kita akan membahas inilah 19 perusahaan otobus yang menggunakan nama pemiliknya di Indonesia. Oh ya guys, kalau ada yang kurang dalam penyampaian video ini, mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar video ini, guys. Jika ada kekurangan ya, jika ada kekurangan bisa ditambah katanya. Perusahaan otobus Citra Dewi. Kita awali pembahasan kita dengan salah satu perusahaan otobus pariwisata, yaitu perusahaan otobus Citra Dewi. Perusahaan otobus Citra Dewi sendiri merupakan perusahaan otobus yang bergerak di bidang pariwisata yang bermarkas di kota Semarang, Jawa Tengah. Perusahaan otobus ini melayani wisatawan ke berbagai daerah seperti ke Pulau Jawa, Pulau Bali, bahkan sampai ke Pulau Lombok. Namun tahukah Anda, nama perusahaan otobus ini memakai nama sang ownernya, yaitu Citra Dewi, yang merupakan seorang perempuan cantik yang akrab disapa dengan Mbak Citra. Selain sukses memegang perusahaan otobusnya, Mbak Citra juga diketahui sedang menjalani pendidikan kuliah jurusan kedokteran. Muda, cantik, orangnya. Perusahaan otobus KYM Trans. Selanjutnya ada perusahaan otobus pariwisata asal Sidoarjo yang sudah melebarkan sayapnya untuk trayek reguler antar kota antar provinsi, yaitu perusahaan otobus KYM Trans. Perusahaan otobus KYM Trans menjadi bus dengan waktu perjalanan yang dapat diandalkan untuk menemani perjalanan Anda. Busnya cepat namun nyaman. Beberapa waktu lalu saya mencoba bus ini untuk perjalanan dari Surabaya menuju kota Bandung. Itu cuma butuh waktu 10 jam saja via tol Trans Jawa, sudah sampai kota Bandung. 10 jam, guys, perjalanan jauh. Nama KYM Trans yang melekat pada armada busnya, ternyata KYM merupakan kepanjangan dari nama sang ownernya, yaitu Bapak Kifli Yoyon Marwoto. KYM itu adalah nama panjang perusahaan otobus Haryanto. Bus itu sendiri. Berbicara tentang bus yang satu ini, rasanya tidak asing lagi bagi kita. Bagaimana tidak, Haryanto. Bus ini memiliki nama besar di dunia transportasi di Indonesia. Bus yang berasal dari Kudus, Jawa Tengah ini sudah berdiri sejak tahun 2002, yang diberi nama dengan sesuai dengan nama pemiliknya, yaitu Bapak Haji Haryanto. Bapak Haji Haryanto. Perusahaan otobus Haryanto diketahui memiliki lebih dari 300 unit kendaraan dan 2.000 karyawan. Bapak Haji Haryanto dikenal dengan dermawan yang rajin menyantuni ribuan anak yatim, memberangkatkan umroh karyawannya, serta membangun masjid di setiap tahunnya. Beliau tidak ingin usahanya hanya sebatas ladang bisnis saja, tetapi juga sebagai ladang ibadah, guys. Seorang yang pemurah, guys. Membantu anak yatim, setiap tahun membina masjid. Ya Allah. Perusahaan otobus Handoyo. Selanjutnya ada perusahaan otobus Handoyo. Handoyo sendiri merupakan salah satu perusahaan bidang transportasi yang menyediakan layanan perjalanan antar kota antar provinsi, seperti di Pulau Jawa dan juga di Pulau Sumatera. Perusahaan otobus yang mendapat julukan Raja Jalanan dari Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah ini berada di bawah naungan PT Indotransport Abdimas. Perusahaan otobus Handoyo merupakan nama bus yang diambil dari nama ownernya, yaitu Bapak Daniel Handoyo. Semuanya daripada nama-nama ownernya sendiri ya. Oh, kalau saya nanti otobus Brozul Bus.
Kalau Anda berasal dari Jawa Barat, rasanya tidak asing lagi dengan nama bus yang satu ini. Bagaimana tidak, dilansir dari berbagai sumber, armada perusahaan otobus ini kurang lebih 1.000 unit. Maka tidak heran di rute khususnya di Jawa Barat, hampir tiap saat Anda akan berpapasan dengan bus yang satu ini. Perusahaan otobus tersebut tidak lain dan tidak bukan, yaitu perusahaan otobus Budiman. Perusahaan otobus Budiman merupakan perusahaan otobus yang berasal dari kota Tasikmalaya, Jawa Bandung, Barat, Jogja, dengan kantor pusatnya di Jalan Juanda, kota Tasikmalaya. Bus Budiman ini didirikan pada tahun 1992 oleh Bapak Saleh Budiman. Saat ini bus Budiman melayani moda transportasi bus antar kota antar provinsi yang melayani ke berbagai tujuan seperti ke Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi, Bandung, Jawa Tengah, bahkan sampai ke daerah Jawa Timur, tepatnya di daerah Pacitan, Madiun, Ponorogo. Lama banget. Nama bus Budiman diambil langsung dari nama sang pendirinya, yaitu Bapak Saleh Budiman. Namun beliau sudah tutup usia dan sekarang manajemen perusahaan otobus Budiman diteruskan oleh sang anaknya. Anaknya yang menyambung ya. Pemilik asalnya sudah meninggal dunia. Perusahaan otobus Setiawan. Selanjutnya ada perusahaan otobus Setiawan. Perusahaan otobus Setiawan sendiri merupakan perusahaan otobus yang awal berdirinya pada tahun 1986 dengan nama perusahaan otobus Baruna dan bermarkas di Kediri, Jawa Timur. Ketika manajemen dikelola oleh Bapak Bambang Setiawan dan Eri Setiawan, nama perusahaan otobus ini berubah menjadi perusahaan otobus Setiawan sampai sekarang ini. Perusahaan otobus ini menyediakan layanan eksekutif kelas dan juga bisnis kelas, melayani beberapa rute seperti ke Denpasar, Tulung Agung, Blitar, Malang, dan lain sebagainya. Banyak laluan-laluan dia ya. Perusahaan otobus Ismo. Perusahaan otobus Ismo merupakan perusahaan otobus yang cukup memiliki sejarah panjang di Indonesia yang berasal dari kota Gaplek, Wonogiri, Jawa Tengah. Bahkan menjadi salah satu perusahaan otobus tertua di Wonogiri hingga sekarang ini yang masih setia melayani penumpangnya antar kota, antar provinsi. Perusahaan otobus ini menjadi kebanggaan warga Wonogiri, Jawa Tengah. Adapun nama perusahaan otobus Ismo sendiri berasal dari saduran nama pemiliknya, yaitu Bapak Iskandar Sumarno. Bapak Iskandar Sumarno. Oh, Ismo. Perusahaan otobus Eka dan Mira. Wah. Selanjutnya ada dua bus yang terkenal raja jalanan pada zamannya. Maka bagi Anda yang sering melakukan perjalanan dari Surabaya menuju Yogyakarta ataupun sebaliknya, perusahaan otobus yang satu ini tidak asing lagi. Perusahaan otobus tersebut tidak lain dan tidak bukan, yaitu perusahaan otobus Eka dan Mira. Perusahaan otobus Eka dan Mira merupakan perusahaan transportasi yang melayani angkutan antar kota antar provinsi yang sudah berdiri sejak tahun 1971. Didirikan oleh Bapak Fendi Haryanto dengan nama awalnya perusahaan otobus Flores. Namun di tahun 1981 terjadi kecelakaan hebat dan perlahan-lahan armada perusahaan otobus Flores digantikan dengan armada perusahaan otobus Eka dan Mira. Adapun nama dari bus Eka dan Mira diambil dari nama-nama anak dari Bapak Fendi Haryanto, guys. Perusahaan otobus Akas. Perusahaan otobus dengan nama yang cukup besar di Indonesia. Itulah yang sering dilontarkan pada perusahaan otobus yang satu ini, yaitu perusahaan otobus Akas. Bagaimana tidak, perusahaan otobus ini memiliki lebih dari 1.000 unit armada. Dan di tahun 1976, pengelola armada Akas terbagi menjadi perusahaan otobus Akas 1, perusahaan otobus Akas 2, perusahaan otobus Akas 3, dan juga perusahaan otobus Akas 4. Itu sesuai dengan nama putra-putrinya serta dengan trayeknya yang berbeda-beda. Perusahaan otobus Akas sendiri sudah eksis sejak tahun 1956. Nama Akas merupakan singkatan dari Ali Karman Ahmad Saudara yang sebelum Malaysia merdeka lagi bus ni sudah ada. Lamanya, guys. Diambil langsung dari nama sang pemiliknya, yaitu Bapak Ali Karman Ahmad. Perusahaan otobus OBL.
Selanjutnya ada si Gajah dari Temanggung, yaitu perusahaan otobus OBL atau yang dikenal juga dengan nama Safari Dharma Raya, Mercedes, ya? yang merupakan perusahaan otobus yang berasal dari Temanggung, Jawa Tengah, dengan livery khasnya gambar 4 ekor pada bodi busnya. 4 ekor Saat gajah, ya? didirikan pada tahun 1950-an, Memang akan ada perusahaan gambar otobus 4 ini ekor mengusung gajah. nama OBL yang merupakan singkatan dari nama sang pendirinya, yaitu Bapak Oebilai atau yang lebih kenal disapa dengan Bapak Darmo Yuwono. Oh, double deck. Perusahaan otobus MPM dikenal sebagai pendatang baru yang berani mengoperasikan merek Hino di jalur Sumatera menuju Pulau Jawa. Itulah yang selalu digambarkan pada perusahaan otobus yang satu ini. Padahal para kompetitornya yang melayani rute yang sama rata-rata menggunakan merek asal Eropa seperti Mercedes-Benz misalnya. Ya, Mercedes-Benz. Meski terbilang baru dibandingkan beberapa bus pendahulunya yang telah dikenal, nama perusahaan otobus MPM juga mendapat tempat di hati penumpang dari Minang. Perusahaan otobus MPM melayani trayek antar kota antar provinsi seperti dari Sumatera Barat menuju Jakarta dan daerah sekitarnya. MPM sendiri merupakan singkatan dari Mutia Putri Mulia, ya? yang diambil Maknanya dari dia naik nama sang ferry ownernya yang sering disapa dengan Ibu Mutia. Mana jauh perjalanan bas ini, guys. Perusahaan otobus TVD. Jauh benar perjalanan dia. Selanjutnya ada perusahaan otobus satu grup dengan perusahaan otobus efisiensi yang terkenal dengan layanan bus dari area Ngapak, Purwokerto, Purbalingga, dan Cilacap menuju Yogyakarta pulang pergi. Efisiensi Group mencoba berekspansi untuk memperluas pasar mereka dengan mengandalkan divisi dari perusahaan otobus TVD untuk melayani beberapa rute seperti dari Yogyakarta menuju Tangerang, Cilacap menuju Tangerang, Bobotsari menuju Tangerang, dan lain sebagainya. Perusahaan otobus TVD asal Kebumen, Jawa Tengah ini merupakan singkatan dari nama Tiffany Vindi Verdi. Nama mereka sendiri ya, singkatan-singkatan tu. Perusahaan otobus Lorena. Perusahaan otobus lain yang diambil dari nama sang pemiliknya yaitu perusahaan otobus Lorena. Perusahaan otobus ini diambil dari nama tengah Ibu Eka Sari Lorena Surbakti. Perempuan kelahiran 3 Juni tahun 1969 ini Dia adalah pemiliknya. pimpinan salah satu perusahaan angkutan darat yang punya nama besar di Indonesia, yaitu PT Eka Sari Lorena, yang didirikan oleh ayahnya Bapak Gusti Terkelin Surbakti. Memang kaya orang. Pada tahun 2010, Ibu Eka Sari Lorena menduduki jabatan sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Organisasi Angkutan Darat atau DPP Organda periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. LCD lagi. Selesanya, Perusahaan guys. otobus Rosalia Indah. Rosalia Indah. Selanjutnya ada perusahaan otobus Rosalia Indah yang merupakan salah satu perusahaan otobus yang melayani antar kota antar provinsi yang populer sampai saat ini. Selain menghadirkan layanan armada bus terbaru dan premium, bus ini juga mengutamakan kenyamanan penumpangnya. Trayek-trayek dengan potensi pasar yang menjanjikan sudah dimasuki oleh perusahaan otobus Rosalia Indah. Tempat duduknya lebih hebat daripada Perusahaan pesawat. otobus Rosalia Indah sudah eksis di tahun 1980-an. Kalau Sampai saat demam ini terus bus yang nyenyak punya tidur. garasi pusat di Kayak Palu, saya. Jawa Tengah ini masih aktif mengaspal dan semakin berkembang. Bisnis jasa transportasi ini didirikan oleh pasangan suami istri, yaitu suami Bapak istri. Justinus Suroso dengan Ibu Justina Rahyuni. Sedangkan nama perusahaan otobus Rosalia Indah sendiri berdasarkan beberapa sumber itu terinspirasi dari nama anak pertama mereka yang bernama Rosalia Indah. Rosalia Indah. Anak mereka rupanya ya, Rosalia Indah. Letak Perusahaan nama kat otobus Javina Trans. situ. Javina Tran. Perusahaan otobus Javina Trans merupakan Banyak menggunakan perusahaan nama otobus anak, ya? pariwisata yang bermarkas di King kota Bandung dan merupakan bus pariwisata yang tergolong cukup baru. Namun popularitasnya kira baru sangat juga, cepat ya? sekali. Popularitas bus Javina Trans tentunya dikarenakan sang ownernya yaitu Tete Tita Javina yang sangat aktif di dunia maya, khususnya di Instagram, baik dalam memberikan update bus terbaru yang akan dirilis dan juga kedekatannya dengan para penggemar busnya. Influencer.
Kayaknya Nama sampai perusahaan otobus bisa Javina buat Trans buka sendiri bus. diambil dari nama sang ownernya, yaitu Tita Javina. Tita Javina sendiri merupakan wanita cantik asal kota Bandung, Jawa Barat. Selain cantik dan tajir, wanita yang satu ini juga mahir dalam mengemudi bus miliknya, guys. Influencer, influencer boleh ada serikat bus. Memang jadi kaya. Perusahaan ya. otobus Wijaya Tour. Perusahaan otobus yang memakai nama pemilik selanjutnya yaitu perusahaan otobus Wijaya Tour. Perusahaan otobus asal Jombang, Jawa Timur ini didirikan sang pemiliknya yang akrab disapa dengan Om Wijaya. Perusahaan otobus Wijaya Tour ini melayani transportasi wisata di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Lombok, dan sebagian di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera pun ada. Pulau Jawa habis, Pulau Sumatera pun ada sekali. Perusahaan otobus ANS. ANS. Apa nama penuhnya ANS tu? Kita bergeser ke Pulau Sumatera. Ada salah satu perusahaan otobus yang cukup legendaris dari Sumatera Barat yang tidak lain dan tidak bukan, yaitu perusahaan otobus ANS. ANS. Perusahaan otobus ANS sangat terkenal dan melekat bagi penumpang asal Minang yang melayani baik antar kota antar provinsi maupun antar kota dalam provinsi. Perusahaan otobus ini didirikan oleh Bapak Haji Anas yang berasal dari Balingka Agam, Sumatera Barat. ANS sendiri memiliki tagline aman, nyaman sampai tujuan. Haji Anas berharap penumpang yang naik mendapatkan sesuai dengan tagline tersebut. Perusahaan otobus ANS berada di bawah naungan PT Anas Nasional Sejahtera. Pemilihan nama tersebut diambil dari nama sang pemiliknya, yaitu Bapak Haji Anas. Bapak Haji Anas, ANS itu. Bapak Haji Anas, ANS. Perusahaan otobus Jipto GM. Jipto GM. Salah satu perusahaan otobus asal Jawa Timur. Perusahaan otobus Jipto merupakan bus yang berjaya pada masanya. Dulu perusahaan otobus yang busnya berciri Jipto. warna putih atau abu-abu dengan striping biru ini sangat mudah dijumpai di jalan raya. Saat itu di era tahun 1980-an hingga di era tahun 1990-an. Kira terkenal bus ni dulu, di Jipto ni. Perusahaan otobus Jipto memiliki banyak pelanggan setianya karena armadanya terkenal sangat nyaman. Dikala itu, perusahaan otobus Jipto menjadi salah satu perusahaan otobus besar asal Jawa Timur dan bersaing dengan perusahaan otobus Akas yang telah kita bahas sebelumnya. Dilansir dari berbagai sumber, perusahaan otobus ini merupakan perusahaan otobus asal Jawa Timur pertama yang berekspansi rute hingga ke Jakarta. Bahkan katanya, pengusaha bus besar asal Bogor berguru pada perusahaan otobus Jipto. Nama perusahaan otobus Jipto sendiri menggunakan nama sang pemiliknya, yaitu Bapak HJK Sujipto. Perusahaan otobus Lita dan CO. Perusahaan otobus Lita dan CO didirikan pada tahun 1967 di Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Pada tahun 1972, perusahaan otobus Lita dan CO melayani rute awal jarak pendek yaitu dari kota Makassar menuju Tanah Toraja pulang pergi. Sejak itu jaringan perusahaan otobus Lita dan CO terus bertambah luas. Perusahaan otobus Lita dan CO pun kemudian menambah armada bus baru miliknya demi memperluas bisnis di masa yang akan mendatang. Kini perusahaan otobus Lita dan CO sudah memiliki ratusan armada untuk melayani kurang lebih 18 rute perjalanan di 3 provinsi di Pulau Sulawesi. Adapun nama perusahaan otobus Lita dan CO diambil dari nama sang pemiliknya, yaitu Bapak Lita Brand. Nama pemiliknya juga, guys. Oke guys, itulah 19 perusahaan otobus yang menggunakan nama pemiliknya di Indonesia. Adakah perusahaan otobus favorit kalian dari pembahasan kita tadi? Kalau ada, komen di bawah ya. Oke, syukur. Alhamdulillah kita sudah pun mereaction daripada channel Taufik RSA. Katanya ada yang unik, 19 PO bus menggunakan nama pemiliknya di Indonesia. Maknanya 19 syarikat bus yang ada di Indonesia itu menggunakan nama mereka sendiri. Memang tidak hairan lah ya. Kalau saya ada syarikat bus sendiri pun mungkin saya akan gunakan nama pengangkutan Brozul. Bus
Brozul. Kerana kita akan gunakan nama kita sendiri ya, kerana mudah untuk orang kenal kita, dan kalau kita sudah orang kenal, lagi mudah untuk kita membuat satu syarikat supaya senang dikenali oleh orang lain guys. Wow, memang kalau kita lihat banyak ya syarikat-syarikat bas yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan Malaysia pun banyak juga guys. Macam-macam nama yang ada di Malaysia. Seperti Mayang Sari pun ada, Suasana Edaran pun ada, dan bermacam-macam nama pun ada guys di Malaysia ni. Dan di Indonesia tidak kurang ya. Lagi banyak kerana Indonesia lagi besar. Pulaunya lagi banyak. Pulau Jawa pun sudah berapa besar, belum lagi Pulau Sumateranya lagi, Masya Allah, lagi besar ya. Jadi di situ tidak heranlah banyak syarikat-syarikat bas yang wujud di Indonesia. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda tiada dalam Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mereaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda sokongan anda kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.